Media lukisan itu bisa untuk komunikasi dengan diri kita. Mana imuni Ini Mas, kembali ke 2023 lagi Mas ya. Ada seorang anak indigo yang meramalkan di tahun 2023 ini akan banyak wanita penggoda. Menurut Mas Tinus gimana? Jadi kan tahu nggak dilihat di sosmed Mas, Iya. di IG, Facebook, bagaimana penampilan? Wah, glamorisasi. TikTok Pamer harta, ya toh, pamer ini, pamer itu, ya kan? Di sini mau dunia mitok kan gitu kan. Sebenarnya itu tujuannya Makanya kan dibilang zaman wusono itu adalah busana. Busana itu adalah hal yang sifatnya rupa-rupa. Nyetok sing barang sing ketok-ketok, yaitu yang namanya duniawi. Nah, makanya kan zaman sekarang itu kan yang tergiur hal-hal seperti itu adalah yang namanya glamorisasi kan. Wong lanang masuk glamor kan bukan. Paling kan laki-laki itu kan menuruti keinginan wanita. Tapi kadang Lah kurang elek-elek wong wedok lho, iki kenyataan lho. yang dielek-elek laki-laki. Nah, sekarang gini, wanita zaman dahulu ya, wanita itu sangat menghormati laki-laki. Dan zaman dulu juga laki-laki ora sak karepe dhewe. Zaman sekarang ora lanang ora wedok padha wae. Cuman bedanya wong wedok iki ya itu tadi glamorisasi sing dituntut tuntutan sih. Banyak tuntutan ini itu berani sama laki-laki tidak menghormati laki-laki. Zaman wanita sekarang kan agak gitu. Ya kan, kalau lanang wani. Dinasihati laki-laki malah ngajak berantem. Wah gini ya. Anu KDRT. Iya, padha karo koyo ngandani kebu kan. Apa kan? Gak dikandani kok sing lanang. Kebu kan nek dikandani malah ruduk kan, gampangane seperti itu. Kalau gak dikandani, jare gak dikandani. Serba salah. Ngatur-ngatur. Nah, terus lakinya juga zaman sekarang banyak orang yang laki-laki cenderung pada egoisasi. Mikir golek senenge dhewe. Nah, itu yo sebab salah ya kalau itu ini lanangin. Laki-laki seperti itu kan pasti ada penyebabnya Mas ya. Yang menyebabkan nggak menyadari kadang. Ya karena tuntutan wanita yang terlalu ini kan karena melihat oh sisi lain, wah kayak gini kok aku gak gini lah, sifat iri-iri itu, keirian hati, gaya hidup, kan akhirnya menciptakan hedonisme kan ya, seperti itu kan. Nah, kegilaan seperti itu makanya yang namanya wanita itu rata-rata dia hanya terjerumus pada sifat hal yang duniawi. Apapun dia lakukan meskipun dia akan menjual diri, makanya kan gitu. Ya lah akhirnya kan Islam bagas gitu juni wong sing penting aku untuk duit kan gitu wong itu zaman sekarang. Gawean kuwi gawean elek arep dadi ikilah dadi sing penting untuk duit oke kan gitu. Apa itu ada karmanya Mas untuk kedepannya? Lah aku kalau masalah karma urusan bicara. Engko nek aku ngitung kentuk karma apa ora, engko kembali pada apa sing bisa-bisa ki wae. Yang berhak atas karma itu kan alam. Kita enggak berhak untuk kayak dosa ora kan enggak kita enggak bisa. Kecuali kita hanya bisa memberikan urip piye to jane. Kudu kepiye. Makanya kan ada 3 kunci hidup itu apa, bagaimana, untuk apa, kenapa kita bertanya apa, karena kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, kudu piye, bagaimana kita melakukan. Kalau sudah kepiye, arbok gopo. Kalau kita sudah tahu gopo, jawabannya oh iya. Simpel. Oh Jawa ngono kuwi simpel ajaran zaman sekarang itu ajaran terlalu jelimet. Simpel. Kalau ini ya serah tekan-tekan. Terlalu teoristis kan gitu. Teoristis itu kalau ini itu kan. Nah, wong Jawa ki ilmune sederhana, Mas. Ilmunya sederhana. Wes sing penting bisa tumindak apik, duwe tata krama, lembah manah. Gitu. Ajaran Jawa itu adalah ajaran keluhuran.
gitu. Ajaran yang mengajarkan tentang kehalusan, yo baik halus dalam pemikiran, halus dalam rasa, perilaku, ucapan, gitu. Nah, mengajarkan tentang kesejatian. Orang Jawa seperti itu. Makanya kan dibilang ajaran adiluhur, gitu. Iya. Kita mengutamakan suatu hal yang sifatnya luhur. Lah wong saiki orang sekarang ngomong sakarepe dhewe nglarani kok ono dianggap wong luhur. Sekarang disesat-sesatkan Mas ya. Orang Jawa itu kalau pun disesatkan. Orang sekarang bertindak seenaknya sendiri, ngomong Kalau seenaknya sendiri merasa benar. nggak sama yang lainnya katanya sesat. Misalnya kata temannya di. Nah makanya itu dibilang adanya perjanjian yang Sabdo Palon itu ya ditagih hal-hal seperti itu. Orang sudah pada kehilangan sifat-sifat luhurnya. Orang kalau sudah kehilangan sifat luhurnya itu sudah tidak menjadi manusia lagi, tapi sudah mempunyai manusia berbadan hewan kan gitu kan. Kok gak ngeri gitu kan, ya kan? Iya. Dengan keadaan sekarang perilakunya manusia enak saenak dhewe ngomong ora dipikir, enggak dipikir entah itu menyakiti orang lain atau enggak, ya kan? Orang yang sekarang dipikirkan rasa untungnya diri, individualisme gitu, tanpa memikirkan yang lain kan gitu. Lalu sekarang gini, kita nggak usah keilmuan yang terlalu jelimet atau rumit kan gitu kan. Yang penting kita mampu membawakan di dalam kehidupan sehari-hari perilaku kita merugikan orang lain atau tidak buat diri kita atau orang lain gitu. Rasa kita, pangrasa kita, gambaran perasaan kita tuh terhadap diri kita dan orang lain atau alam sekitar kita, bagaimana perilaku kita. Kalau orang sudah bisa menjalani itu, nanti tertutup dengan sendirinya kok. Kita secara otomatis kita ada pendekatan dengan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Gitu. Makanya keilmuan itu sederhana saja. Yang penting ada kasus nyatanya itu, kenyataannya itu. Jadi orang ngomong tok kan gitu. Kebanyakan teori tapi kenyataannya enggak ada. Sekarang gini, kita pandai ngomong teori ini. Kena benturan emosi, ngatain orang, percuma kan. Iya kan? Iya. Makanya kan manusia itu sudah kehilangan kenyamanannya sendiri. Makanya dibilang manusia sudah kehilangan surga. Surga itu kok kedamaian. Makanya kita harus mampu berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan lingkungan kita. Ya, dan selama kau pengen mengharapkan dunia penuh kedamaian, sedangkan kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri kita dan sekeliling kita. Mau berdamai dengan diri sendiri. Nah, kan dimulai dari diri kita dulu. Iya toh? Iya. Apa isonya apa yang mengharapkan kedamaian cik misu-misu gitu. Semua hanya keinginan semata. Wah ngene-ngene ujung-ujungnya boleh badi cuan kan itu kan. Zaman sekarang kan mau boleh cuan-cuan tok kan itu. Gampangnya seperti itu. Contohnya dunia sekarang. Nah, makanya kehidupan ini harus benar-benar kembali pada sebuah keluhuran. Keluhuran dibangun dari sebuah pengabdian, berdharma, dharma kehidupan. Kan gampangnya seperti itu. Gitu. Nah, ketika orang bisa melakukan itu, saya jamin. So enak apa-apa selamat gitu. Ini memang benar gitu. Selama kita kehilangan itu ya wes ya kan. Alam ini sedang bersih-bersih. Bersih-bersih, resik-resik. Barang reget ya diresiki. Sing resik ya diruat kan gitu. Maka diabadikan. Mas, kan misalnya ada seorang yang ketahuan berhubungan dengan bukan suami istri kan ya, terus digerebek. Apakah kedepannya orang yang gerebek itu akan ketimpa sial atau gimana menurut Mas? Nggak ada yang benarnya semuanya. Nggak ada yang Digerebek karena saya gerebek ya waduh.
Wong sing grebek ora karuan bener ya. Gitu. Iya. Apa wis kelakuan apa nih bulik nganu kok dhek ya ngono jebule kan itu kan. Kakak enggak tahu kan itu. Kadang-kadang orang itu merasa benar di depan orang banyak, tapi di belakang juga begitu. Makanya kan budaya untuk menyalahkan itu dikurangi. Loh, sekarang gini, zaman sekarang penyelesaian harus dengan segala kekerasan, ya kan? Iya. Bu, sesuatu sekali-sekali dibicarakan dengan Kasih sayang. ya namanya itu kekeluargaan, gitu. Iya. Keinginannya bagaimana? Orang sekarang itu mengedepankan ya, emosi, mengedepankan apa? Yo, panor kuwi kene yo rugi, ya. Ya diambil sisi baiknya kan kalau yang adanya permasalahan itu ditemui baik-baik kowe njaluk piye nek kowe demenan ngono ya wis nek kowe ngono rasa karo aku. Nah itu simbol keikhlasan orang ketika kita menghadapi nek bojo ngono iki berarti wis ora patut dipek bojo Patut nah, diopeni. kan ngono kan gitu kan. Tapi zaman sekarang enggak dipikirkan dengan jernih dulu. Sebelumnya. Itu yang dikedepankan akhirnya yakinnya jujurnya ya menyesal juga kan. Akhirnya yo aduh bojone ngono. Kita juga menyesal gampangnya seperti itu. Nah, kadang-kadang di dunia ini itu sudah kehilangan yang namanya kebijaksanaan. Gitu. Iya. Apa enggak iso diselesaikan dengan baik-baik. Nah, itu kan. Nah, makanya kan itu bagian dari orang yang sudah kehilangan luhuran dunia. Balik ning kono meneh kan, Mas. Iya. Ya ta? Oh nek wong jek gelem ngono kan berarti ora luhur kan. Berarti Kalau orang kita kembali pada ajaran keluhuran enggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Gitu. Iya. Wong sekarang wong wedok bakti karo lanang yo ora. Ya kan? Benar. Berani sama laki-laki. Suaranya Begitu juga banyak laki-laki yang sapenake dhewe di bojo ning ora tanggung jawab. Nah ya to. Lha akeh Mas Kandi. akeh Mas Gampangane. Kandi. Konsep kuwi akeh. Makanya itu kan memang dibilang itu zaman edan kan gitu kan. Itu Mas yang dimaksud zaman itu berarti Mas. Ya sini itu puncak-puncaknya malah. Puncak-puncaknya. Nah iya to Mas. Oh wis wong menungso kaya ngono kabeh kok kan itu. Orang pasti gak terima diarani seperti itu. Pasti Mas. Jadi kok diarani menungso kaya kewan mesti udah ora gelem sing rumoso lho. Iya to. Termasuk Gampang kan. iya kendaraan. Lah aku ngomong aku bicara apa adanya kok kenyataannya juga seperti itu kan gitu kan. Karena mau diarani kok kenyataan juga gitu. Orang kadang-kadang munafik kan gitu kan. Tidak mengakui kekurangan yang ada di dalam diri. Malah justru mencari keburukan yang lainnya. Nah, makanya kan orang-orang yang sudah kehilangan keluhuran itu pandai menyalahkan. Pandai bermuka dua. Nah, itu untuk menutupi kekurangan diri. Nah, itu kan istilahnya itu bagian dari individualisme. Jadi sifat individu hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa peduli orang yang lain. Berbuat seenaknya sendiri. Dan itu keadaan zaman yang terjadi sekarang. Makanya ayo toh kembali pada ajaran budi pekerti luhur yang mengajarkan tentang keadiluhur. Ajaran yang adiluhur, keluhuran. Nah, ini kan hidup itu tidak melulu antara benar dan salah. Ketika benar dan salah itu tidak punya keluhuran sama juga bohong. Kan gitu kan. Makanya kan kita mikir luhur itu bohong ya. Gitu. Sama saya sampai naik dulu. Mencapai keluhuran paling susah. Nah, berat. kan gampang kan Mas untuk melatih. Sebenarnya kan sederhana. Tinggal niat kita mau atau enggak. Zaman sekarang itu tergiur dengan hal dunia yang enak-enak. Aku bingung kok gak ngene aku Ramadan kan gitu kan. Gampangane kan seperti itu. Kekhawatiran hidup. Budaya-budaya. Nah kan untuk mengembalikan zaman seperti ini kan sudah sulit. Sulit Mas. Ibaratnya mengubah batu menjadi air. Iya. Betul. Jalan satu-satunya yaitu mau cokro panjinya. Putar nang wis. Nah wes kan gitu kan. Alam yang melakukan. Manusia sudah tidak bisa membereskan manusia. Dalam arti membereskan, dalam arti menyadarkan. Budi mulia sudah tidak bisa membendung lagi. Gitu. Kita berbuat baik aja malah dianggap keliru. Dimanfaatkan. Gitu. Iya. Nah, zaman sekarang kan apa?
wong lugu kepalu. Kan gitu. Ha menangi jamane dan ewo hayo ing pambuti jantalange jagat wis pinasti udung cakra panggilingan. Mubeng. Ya nggih. Alam yang menyatukan. Makane kan wong padha mubeng kiter ora tau menep ora tau ning atine atutur nutup jaman gingsir. Among gugu karep kang melok kesusu keselak muluk. Gitu. Wong lugu kepalu, wong ngaku alim ning jebule pulasan. Enggak zamane gitu loh, Pak. Jadi mengaku alim tapi jebule cuma polesan. Orang lugu kepalu, orang lugu dalam arti kita mempunyai yang sifat mulia, lugu itu malah keinjak-injak. Dianggap orang lugu, nah, mau lugu kepalu. Wong lugu karep kang melok kesusu keselak mulu. Jadi mengharap yang wah-wah gitu, keburu nafsu ingin memiliki. Gitu. Nah, ora tahu menep, ora tahu wening. Tidak tahu mengendapkan batin, tidak pernah melakukan di dalam keheningan. Atutur nutup zaman gingsir, terbawa arus zaman yang penuh dengan gunjang ganjing. Gitu. Kegilaan kehidupan ini loh. Nah, mula dirani sak bejo-bejane wong lali isih sugih hayuning kabejan wong kang eling nang Mas padha. Ya, seberuntung-beruntungnya orang lupa. Masih beruntung orang yang eling dan waspada. Dalam arti lupa itu apa? Lupa dengan jati dirinya. Gitu. Lupa kita itu manusia bikinan Gusti Allah. Lupa asal usulnya. Nah, gitu. Dalam arti lupa itu orang yang sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan kesadarannya. Berarti dibilang oleh kehilangan kesadaran kan sama artinya dengan orang gila. Makanya dibilang zaman gila wong sak karepe dhewe. Nek wong waras kan ora mungkin makoni sak karepe dhewe. Ini zaman sekarang orang gila nggak mau diakui orang menjadi orang gila. Soal waras nek wong Jawa ngarani pas bahasa kasarane gitu. Orang waras mengaku gila, merasa dirinya waras. Kan gitu. Akhirnya timbul merasa benar lagi kok. Wong salah ngaku benar. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe.